sweet the sound that saved the rest of my being. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was amazing grace, how sweet the sound that saved the rest of my being. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now.
Bapak Ibu dosen, karyawan, mahasiswa Universitas Kristen Petra, mari kita siapkan hati kita sebelum kita memasuki ibadah kebaktian universitas pada siang hari ini. Mengejar hadir-Mu. Dekat padaku, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, mengikuti kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari kita pujikan sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Ku di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
universitas pada siang hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah dari Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh bersyukur atas berkat-Mu yang telah mengumpulkan kami di ruang virtual ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai lebih dalam lagi kebaktian universitas pada siang hari ini, Tuhan. Kau berkati kami supaya apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hadapan-Mu, dan berkati firman-Mu yang nanti akan kami dengarkan supaya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Berkat anugerah Tuhan selalu baru setiap hari dan selalu menyertai kita dari pagi, siang, hingga malam hari. Mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, tinggi nama-Mu dipuji. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohku. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita berjalan sekali lagi di penuh semangat kita. Tak akan biarkan pencobaan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi, tinggi nama-Mu. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan, Raja keagungan. Sebentar lagi kita akan masuki firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita, jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di segala
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita pujikan sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati kita. Katakan, berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kalau dilihat dari luar, keluargaku tampak seperti keluarga Kristen yang baik-baik aja. Orang-orang di luar nggak tahu kalau keluargaku sebenarnya lebih seperti tempat yang hanya membuat aku depresi dan tertekan. Di gereja dan di sekolah aku ceria, senang, tetapi di rumah aku jarang bahagia. Hubunganku dengan orang tuaku, khususnya mamaku, sudah rusak sejak aku kecil. Hubunganku dengan adikku pun rusak karena aku kepahitan dengan adikku yang selalu disayang dan dibela. Nggak seperti aku yang selalu dikasari. Orang tuaku, khususnya mamaku, sering sekali bersikap kasar. Dari kecil, kalau aku melakukan kesalahan, mamaku sering memukuli, mengutuki, mendorong, mengusir, bahkan pernah hampir menusuk aku dengan gunting. Yang paling menyakitkan buat aku bukan fisikku, tapi hatiku karena perkataan mamaku. Mamaku sering bilang, "Matio, ayo kamu mama, mohon Matio." Kata-kata itu terngiang di pikiranku dan membuat aku semakin stres. Bahkan menyerang Tuhan dengan kata-kataku yang gak seharusnya aku ucapkan pada Tuhan. Jujur aku gak tahu kenapa mamaku terlihat kasar dan benci aku sejak aku kecil. Mungkin karena mamaku masih punya kepahitan dengan nenekku yang sangat terlihat sayang sama anak sulungnya daripada anak-anak lainnya. Ditambah lagi dengan sikapku yang keras dan suka membantah, karena aku merasa orang tuaku tidak seperti orang tua yang hangat pada umumnya. Akhirnya aku jadi orang yang keras dan tertutup dengan keluarga. Bahkan saat aku dilecehkan oleh teman orang tuaku saat SMP, aku sebenarnya gak mau cerita pada orang tuaku. Hari itu aku menangis sendirian karena aku takut, dan aku hanya bercerita pada satu sahabatku melalui chat. Saat aku bercerita, dia berkata, "Kalau kamu gak mau cerita ke mama papamu, biar aku yang cerita." Akhirnya aku bercerita kepada mama papaku sambil menangis. Tapi mama papaku sama sekali gak menegur temannya itu dan gak peduli sama aku. Aku mengalami ketakutan tapi aku dapat tutupi. Aku semakin terpuruk. Gak ada orang yang saat itu dapat menguatkan aku secara rohani. Di gereja yang lama pun gak ada komunitas dan orang yang kupercaya untuk dicurhatin masalah ini. Saat itu aku merasa sendirian dan sempat berpikir untuk bunuh diri. Namun jika sekarang aku melihat ke belakang, adanya sahabat yang aku ceritakan tadi itu juga karena Tuhan baik. Sejujurnya aku sempat mengambil katar karena ingin menyayat nadiku. Tapi saat aku memegang katar itu, aku tahu Roh Kudus ingatin aku. Kalau aku mati bunuh diri, aku gak akan bisa ketemu dengan pribadi yang aku tahu mengasihi dan peduli sama aku, yaitu Bapakku yang di surga.
Aku nangis sejadi-jadinya di kamar dan aku ngomong, aku cuma pengen tinggal sama Tuhan. Tapi salahnya, aku mohon dan berdoa terus supaya Tuhan buat aku mati aja, biar aku bisa hidup sama Tuhan. 2 tahun berangsur, aku berproses bersama Tuhan, namun belum sepenuhnya mau menyerahkan hatiku yang terluka. Tuhan Yesus memampukan aku untuk bertahan dan mulai mengubah hatiku lewat firman-Nya yang aku dengar dan baca. Aku masih beberapa kali bertengkar dengan mamaku, berdoa ingin mati, tapi sudah mulai mengampuni orang yang melecehkan aku. Namun suatu hari aku bertengkar hebat lagi dengan mamaku. Aku merasa banyak beban saat itu, seperti keluarga, pertemanan, tugas-tugas kuliah dan hal-hal lain. Aku berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan beneran sayang sama aku, ya Tuhan jawab doaku dong. Panggil aku sekarang. Aku berdoa seperti itu terus-terusan. Tapi di sisi lain aku bersyukur saat itu punya sahabat baru yang aku tahu seorang pemimpin di suatu komunitas. Aku beberapa kali bercerita kepada sahabatku ini dan suatu hari diajak aku bertemu dengan pemimpin rohaninya. Pertemuan itu mengubahkan aku. Aku bertanya kepada satu koko ini, kenapa sih Tuhan gak jawab doaku? Padahal aku cuma pengen tinggal sama Tuhan, atau simpelnya mati deh. Aku capek dan selalu merasa sangat sedih kalau melihat orang lain bisa deket sama mama papanya, bahkan seperti sahabat yang bisa saling terbuka. Koko ini ingatin aku bahwa Tuhan Yesus sayang sama aku dan aku punya tujuan di bumi. Dia bilang mungkin ada checklist-checklist lain yang belum aku lakukan. Jadi aku harus bersabar dan menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidupku sebelum aku mati. Dia juga bercerita keluarganya pun awalnya gak hangat, tapi dia mulai perubahan di keluarganya bersama Tuhan, dan Tuhan Yesus membuat keluarganya dipulihkan. Dia bilang, kita harus mulai duluan suatu perubahan yang kita inginkan. Kita gak bisa menuntut orang lain supaya berubah, tapi kita bisa mengubah diri kita dan menjadi dampak. Singkat cerita, aku juga merindukan pemulihan terjadi atas keluargaku. Aku memutuskan untuk berubah, lebih taat dengan Tuhan dan orang tua, dan mengampuni orang tuaku. Setelah berproses lebih lagi dengan Tuhan, akhirnya aku menyerahkan segala luka hati, kekecewaan, dan kepahitan itu sama Tuhan. Ternyata, ketika aku menyerahkan segalanya itu sama Tuhan dan mengampuni keluargaku, bukan keluarga aku yang terlepas, tetapi aku sendiri yang merdeka. Tuhan Yesus memberikan kepadaku damai, sejahtera, dan sukacita yang selama ini terhambat karena aku gak mau menyerahkan luka hatiku pada Tuhan. Memang prosesnya lama dan gak semudah itu, tapi Tuhan Yesus selalu membantu aku dan tidak pernah sedetik pun membiarkan aku sendirian. Aku bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus yang hidup, yang mengasihi dan gak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan Yesus membuktikan rasa sayangnya bukan seperti apa yang aku ucapkan. Tuhan gak panggil aku cepat sesuai keinginanku, justru karena Tuhan Yesus sangat mengasihi aku. Bukan aku yang mati, tapi Tuhan Yesuslah yang mati, supaya aku dapat hidup berkemenangan. Dan sampai hari ini, Tuhan Yesus senantiasa menuntun langkah hidupku. Tuhan pulihkan keluargaku dari hari ke hari, bahkan menjadikanku dampak di keluargaku. Apalagi tahun 2020 kemarin, keluargaku masih belum bergereja di kota baruku ini, dan agak malas ibadah online. Puji Tuhan, Tuhan membentuk keluargaku sampai hari ini. Keluargaku semakin hangat dan damai sejahtera, jauh daripada dulu. Aku senang dengan hidup yang Tuhan berikan padaku ini. Kehancuran yang aku ceritakan maupun belum sempat aku ceritakan ini sudah Tuhan pakai menjadi kekuatan dan keindahan tersendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan sungguh-sungguh menolong kami dan berbicara kepada kami melalui kekuatan firman-Mu, supaya kami dimampukan bukan hanya untuk mengerti, tetapi juga untuk diubahkan melalui firman-Mu, supaya kami semua menjadi agen-agen perubahan juga di dalam keluarga kami, di dalam dunia ini. Kami berserah penuh kepadamu, kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu dosen dan karyawan, staf dari UK Petra dan seluruh mahasiswa Petra yang saya kasihi. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk kembali berbagi firman Tuhan di dalam kebaktian universitas hari ini. Dan tema kita hari ini adalah tema yang penting untuk kita bicarakan, yaitu tentang home sweet hell. Biasanya kita mengatakan home sweet home, tetapi ada berapa banyak di antara kita yang sebetulnya merasakan bahwa keluarga kita, rumah tangga kita itu seperti neraka, bukan home sweet home. Dan kalau Bapak Ibu saudara memperhatikan semua ornamen yang saya siapkan di sini, semuanya tentang keluarga. Ini adalah bulan kasih sayang, bulan Februari, semuanya tentang keluarga. Di sini kalau Bapak Ibu saudara lihat, saya menuliskan, ada tulisan di sini, home is where the heart is. Keluarga adalah di mana hati itu berada. Nah, kemudian juga di sini ada having a place to go is home. Having someone to love is family. Having both is a blessing. Luar biasa. Jadi kalau kita punya tempat di mana kita bisa pergi, itu adalah disebut keluarga atau rumah. Kemudian kita memiliki seseorang yang kita kasihi, itu namanya keluarga, dan memiliki keduanya adalah sebuah berkat Tuhan. Masih ada lagi di sini home sweet home, lalu di bawahnya there is no place like home. Kenapa saya tunjukkan semuanya ini? Supaya saudara tahu bahwa istri saya memang punya banyak perkakas-perkakas yang tidak berguna ini. Bukan ya saudara ya, supaya saudara semua tahu betapa pentingnya keluarga itu. Dan saya secara khusus untuk khotbah ini, saya membeli semua peralatan ini. Bukan juga saudara ya, jadi saya memang jualan perkakas-perkakas semacam ini. Yang mau membeli dari saya nanti akan saya berikan nomor teleponnya. Nah, itu juga keliru. Jadi ini semua adalah properti dari istri saya karena memang dia suka menghias rumah. Dan satu hal yang saya sukai adalah istri saya selalu menekankan bahwa the best place on earth is home. Dan itulah yang seharusnya ada di dalam setiap keluarga kita. Saudara, tiap kali saya pergi keluar kota, pergi kemanapun, terutama pada waktu perjalanan yang jauh sekali, dan ketika saya balik ke rumah, maka perkataan pertama yang saya keluarkan adalah home sweet home. Tapi saya juga menyadari tidak semua orang akan berkata seperti itu. Beberapa mungkin akan mengatakan home sweet hell karena mereka memiliki keluarga yang berantakan. Wah, keluarga yang benar-benar tidak sedap, keluarga yang benar-benar menyiksa mereka, atau dalam istilah kerennya adalah dysfunctional family. Istilahnya keren banget, tapi situasinya benar-benar tidak keren. Nah, saudara, kita sering mendengar istilah dysfunctional family. Apa itu yang dimaksud dengan dysfunctional family? Kalau kita melihat dari American Psychological Association (APA), maka APA memberikan terjemahan atau definisi sebagai berikut: relationship or communication are impaired and members are unable to attain closeness and self-expression. Yang artinya kalau diterjemahkan sebuah relasi, sebuah hubungan, sebuah komunikasi yang tidak berjalan dengan semestinya, di mana anggota-anggotanya itu tidak bisa memiliki kedekatan dan tidak bisa mengekspresikan dirinya sebagaimana mestinya. Mereka tidak bisa tampil apa adanya di dalam keluarga, karena kalau dia tampil apa adanya, maka akan banyak bahaya, akan banyak dampak buruk, akan ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang akan mereka terima. Nah, saya tidak tahu apakah definisi ini menggambarkan keluarga kita masing-masing. Dan saya juga tidak ingin saudara terburu-buru untuk menilai, karena saya masih mau melanjutkan dengan ciri-ciri keluarga yang mengalami dysfunctional. Ada banyak sekali ciri-cirinya, tapi menurut saya mungkin 6 ini adalah ciri yang paling dominan, yang paling sering dikutip oleh para ahli. Nah, ada 6 hal yang kita perlu perhatikan, dan ketika nanti saya akan menjelaskan, saya ingin masing-masing kita untuk menilai keluarga kita masing-masing, apakah kita termasuk di situ atau tidak. Nah, apa saja 6 karakteristik dari keluarga yang berantakan, yang mengalami disfungsi? Mari kita melihat. Yang pertama adalah keterasingan. Jadi kita merasa sebagai orang asing, petualang asing di rumah kita. Kemudian ada komunikasi yang kurang efektif. Jadi ada beberapa hal yang kalau kita komunikasikan selalu disalahpahami
Apa saja komunikasi tidak berjalan dengan baik, selalu intonasinya tinggi, berakhir dengan konflik. Lalu ada kontrol yang berlebihan. Ada orang-orang tertentu, mungkin papa, mama, mungkin saudara kita yang terlalu dominan dan mengatur segala sesuatu. Ada kebohongan. Jadi antar sesama anggota keluarga tidak saling jujur satu dengan yang lain. Tidak saling jujur di sini dalam arti berbohong malahan. Kemudian ada kerahasiaan. Ini mirip dengan kebohongan, tapi sebetulnya ini lebih ke arah tidak mau membuka saja, tidak mau menceritakan. Dan kemudian juga ada pelecehan, abuse, baik itu secara verbal, secara non-verbal, secara seksual atau secara fisikal. Nah, saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah 6 hal tadi menandai keluarga kita? Dan sudah berapa lama kita mengalami hal itu? Sebab kalau saudara mengatakan begini, oh ya, di dalam keluargaku nomor 1 dengan nomor 4 ada. Belum tentu keluarga saudara mengalami dysfunctionality. Jadi kita harus melihatnya dalam keseluruhan. Dan selain keseluruhan, kita juga melihat ini yang lebih penting daripada keseluruhan, yaitu kontinuitas. Apakah hal-hal tadi berlangsungnya terus menerus? Sebab kalau cuma setahun sekali ada pelecehan verbal misalnya, mungkin belum bisa disebutkan sebagai keluarga yang dysfunctional. Mungkin karena papa capek bekerja, dimarahi bos di kantor, lalu pulang rumah melihat rumah kacau berantakan, kemudian terlibat salah paham dengan mama, lalu dia mengeluarkan kata yang kasar. Itu belum tentu bisa dikategorikan sebagai dysfunctional. Jadi kita harus melihat berapa banyak di antara ciri-ciri tadi yang ada, dan apakah ciri-ciri tadi memang berlaku terus-menerus di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Kalau memang berlaku terus-menerus dan jumlahnya sangat signifikan, maka kita bisa mengatakan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang mengalami dysfunctional. Dan saya, sebagaimana beberapa di antara saudara tahu, saya bertumbuh dari keluarga yang sangat dysfunctional sebetulnya. Saya tinggal bersama mama kandung dan ibu tiri saya. Saya tinggal bersama papa saya yang pengangguran, papa saya yang tidak punya pekerjaan, penjudi, yang kalau bicara sangat menyakitkan hati anak-anaknya. Papa saya dulu pernah berkata kepada saya, lebih baik memelihara anjing daripada memelihara saya. Dia juga pernah menghukum saya, memukul saya tanpa batas dan sebagainya. Tapi itu semua terjadi ketika papa saya belum berjumpa dengan Tuhan. Setelah berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi pribadi yang berbeda, dan saya bersyukur sampai akhir hidupnya papa saya tetap menjadi orang yang percaya dan diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara, saya tahu apa artinya tinggal di dalam sebuah keluarga yang berantakan. Saya tahu apa artinya dikecewakan. Saya tahu apa artinya menginginkan sesuatu yang baik dari orang tua tapi tidak pernah mendapatkan. Saya tahu apa artinya dihina. Saya tahu apa artinya dicerca dengan kalimat-kalimat yang merendahkan. Saya tahu apa artinya pertengkaran. Saudara, semua hal yang buruk, semua yang saya sebutkan tadi ada di dalam keluarga saya. Tapi saya ingin berkata kepada kita, sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, bahwa ada harapan untuk keluarga yang mengalami disfungsional ini. Ada harapan karena Allah yang mengatakan sendiri di dalam firman-Nya, karena Allah yang berjanji, bukan karena pengalaman hidup saya, bukan karena saya yang mengatakan, tetapi karena memang firman Tuhan yang memberikan janjinya kepada kita. Dan hari ini kita akan belajar dari satu teks Alkitab di dalam Kejadian pasal yang ke-31. Ayatnya panjang luar biasa. Kalau saya meminta kita membaca bergantian pelan-pelan di akhir ayat ini, pasal ini, maka saya tinggal menutup doa saja dan saya tidak perlu menyampaikan firman Tuhan lagi. Nah, karena itu saya tidak akan mengajak kita untuk membaca semua ayatnya sekaligus, tapi kita hanya akan melihat beberapa ayat saja yang penting yang akan kita soroti secara khusus. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin memberitahu saudara semua bahwa inti dari pasal ini adalah kesetiaan Allah yang sempurna atas keluarga yang berantakan. Kesetiaan Allah yang sempurna atas keluarga yang berantakan. Di dalam pasal ini, Kejadian pasal 31, secara singkatnya, Yakub sudah merasa bahwa mertuanya yaitu Laban dan saudara-saudara iparnya sudah mulai tidak suka dengan dia. Ada perubahan besar, relasi yang sebetulnya sudah tidak baik
menjadi semakin memuncak. Lalu Yakub memanggil istri-istrinya, yaitu anak-anak Laban. Kemudian dia membicarakan rencananya karena Tuhan menyuruh dia untuk meninggalkan rumah mertuanya. Lalu Yakub menceritakan bagaimana dari awal dia ada di sana, bagaimana Laban telah memperlakukan dia dengan cara yang tidak baik. Lalu istri-istrinya sangat mendukung ide, rencana dari Yakub ini karena sesuai dengan firman Tuhan, dan karena mereka sendiri juga ada hati yang tidak enak dengan ayah mereka. Lalu bersama-sama dengan Yakub seluruh anggota keluarganya pergi meninggalkan Laban. Lalu Laban mengetahui dan mengejar mereka sampai di tengah jalan. Ketika mereka berjumpa ada sedikit masalah, kesalahpahaman dan sebagainya, tapi akhirnya berakhir dengan perjanjian, dengan makan-makan, dan cerita ini berakhir dengan gembira, happy ending. Tapi kalau kita cuma membaca bagian akhirnya, maka kita cuma bisa menangkap, ini happy ending, luar biasa. Tapi kita harus melihat prosesnya, karena happy ending itu adalah hasil dari kesetiaan Allah yang sempurna atas keluarga yang berantakan. Karena itu kita perlu melihat seberapa berantakankah keluarga Yakub dan keluarga Laban ini. Dan mari kita melihat beberapa karakteristik, beberapa hal yang terjadi di dalam keluarga mereka. Yang pertama adalah ada ketidakpercayaan dan kurang komunikasi. Di ayat yang pertama dan kedua dikatakan demikian, kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Di sini Yakub sudah menangkap sebuah perubahan, yaitu saudara-saudara iparnya dia mulai tidak suka dengan dia. Karena kalau kita melihat di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yakub memiliki begitu banyak kambing domba, kekayaan. Zaman dulu orang menghitung aset itu dari ternak yang mereka miliki, dan Yakub memiliki begitu banyak ternak kambing domba, sehingga menimbulkan kecemburuan dan iri hati dari saudara-saudara iparnya. Kemudian saudara-saudara iparnya mulai memikirkan hal-hal yang buruk, menganggap bahwa Yakub telah melakukan penipuan, telah memanipulasi dan memanfaatkan ayah mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Laban termakan oleh omongan anak-anaknya tersebut, dan dia pun berubah sikap yang drastis kepada Yakub. Dan kalau kita perhatikan cerita tadi, tidak ada satupun di antara Laban atau anak-anaknya yang bicara kepada Yakub. Dikatakan bahwa Yakub menangkap saja bahwa sikap mereka sudah berubah, tapi mereka tidak pernah berkomunikasi dengan Yakub. Dan inilah tanda, salah satu tanda keluarga yang mengalami disfungsional, karena tidak ada komunikasi satu dengan yang lain dan tidak ada kepercayaan. Yang satu mencurigai yang lain, ketika seseorang berhasil disikapi dengan cara yang keliru dan seterusnya. Dan mungkin di antara kita berkata, itu keluargaku banget tuh, keluargaku banget tuh. Ketika ada satu yang berhasil, yang lain mulai mikir yang enggak, mulai iri hati, mulai berprasangka buruk. Bahkan ketika ada sesuatu yang mengganjal, memilih untuk diam karena percuma dikomunikasikan. Ada banyak alasan mengapa tidak mau berkomunikasi, tapi intinya adalah tidak ada komunikasi yang baik. Ini adalah tanda yang pertama di dalam keluarga Yakub atau keluarga Laban. Nah, tanda yang kedua adalah kebohongan dan kontrol yang berlebihan. Kebohongan dan kontrol yang berlebihan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian, ayat 6 dan 7. Juga kamu sendiri tahu, ini perkataan Yakub kepada istri-istrinya, bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saudara, di dalam ayat ini Yakub menceritakan kepada istri-istrinya bagaimana dia telah ditipu berkali-kali oleh Laban. Nah, kita biasanya cuma tahu Yakub ditipu karena pertama kali dia bekerja misalnya untuk mendapatkan Rahel, ternyata diberikan Lea. Jadi pada saat malam pertama, mungkin pada saat acara perkawinannya, biasanya kan mungkin ada cadar penutup kan zaman dulu gitu, sehingga tidak ketahuan siapa yang ada di balik cadar tersebut. Sehingga kita tahu bahwa cadar zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu tipis,
transparan, jadi kita bisa langsung tahu siapa yang ada di balik cadar itu. Zaman dulu cadarnya mungkin dari kain korden, saudara ya, jadi orang tidak bisa melihat, kainnya mungkin sangat tebal sekali. Jadi ketika selesai perkawinannya, Yakub mungkin masuk ke kamar bersama dengan istri barunya. Ketika dibuka wajahnya, ternyata bukan Rachel tetapi Lea, kakaknya. Kurang cantik lah begitu, saudara. Yakub menginginkan dapat ori, kemudian malah dikasih yang KW1. Lalu diberitahu kalau mau masih dapat yang ori, kerja lagi bertahun-tahun. Dan Yakub mengatakan itu bukan peristiwa pertama kedua. Yakub mengatakan telah 10 kali Laban mengubah-ubah upahnya. Mungkin Laban merasa menang usia, menang garis keturunan, dia paman, Yakub keponakan, merasa dia lebih kaya daripada Yakub, merasa dia sebagai pahlawan yang telah menolong Yakub, dan dia merasa mungkin bisa melakukan apa saja kepada keponakannya ini, dan dia mengganti upahnya 10 kali. Dia telah berbohong 10 kali dan merasa bahwa itu is okay karena dia punya dominasi yang kuat atas diri Yakub. Dan itulah tanda keluarga yang mengalami disfungsional. Dan mungkin ada di antara kita yang langsung bisa menangkap kesamaannya dengan keluarga kita. Mungkin kita langsung menangkap figur papa atau figur mama mungkin yang terlalu dominan, mengatur sana mengatur sini. Bahkan kalau naksir cewek pun harus lapor sama mama, mama harus ngecekin gitu kan, hidungnya mancung atau enggak, berapa senti hidungnya dan sebagainya. Mama yang menentukan gitu pada waktu makan bersama, tidak pernah ditawari, mau minum apa, mama langsung mesenkan teh tawar gitu kan ya. Lalu ketika semuanya kaget kok dipilihkan, mama dengan santai mengatakan yang tidak mau teh tawar nggak usah minum. Wah, dominasinya mulai muncul lagi. Atau mungkin itu dilakukan oleh papa gitu. Papa memutuskan segala sesuatu yang bahkan kita tidak pernah diajak diskusi, padahal kita sudah merasa diri besar, dan papa selalu mengatakan kalau nggak setuju sama papa cari uang sendiri. Itu dominasi, itu disfungsional. Dan itulah yang terjadi di dalam keluarga Yakub. Tapi bukan cuma itu. Yang ketiga yang terjadi dalam keluarga Yakub adalah keterasingan dan pelecehan. Keterasingan dan pelecehan. Saya bacakan mulai ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Lalu Rachel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Saudara, di dalam bagian ini anak-anak Laban, istri-istri Yakub, yaitu Rachel dan Lea, mereka itu bisa sepakat satu hal. Padahal mereka, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, mereka itu saling bersaing untuk mendapatkan hati Yakub, saling bersaing memberikan keturunan yang banyak kepada Yakub. Wajarlah ya, istri pertama, istri kedua sangat jarang yang bisa rukun. Nah, mereka bertengkar dalam beberapa hal memang. Nanti saudara setelah ibadah ini bisa membaca kitab Kejadian, terutama kisah tentang keluarga Yakub. Saudara akan menemukan bahwa Rachel dan Lea ini sering bertengkar untuk beberapa hal. Tapi menariknya, ketika mereka melihat ayah mereka dan ketika mereka memahami tindakan ayah mereka kepada mereka, tiba-tiba keduanya bisa akur, bisa sepakat. Jadi saudara bisa tahu betapa buruknya yang dilakukan oleh Laban. Karena Rachel dan Lea, anak-anaknya, merasa bahwa mereka itu seperti orang asing di tengah-tengah keluarga mereka sendiri. Dan mereka merasa tidak dihargai, dianggap sebagai dalam tanda kutip upah saja. Karena ingat ya, Yakub bekerja tidak dikasih upah apa-apa, dikasih anaknya. Dan saya ingin berkata begini, sebelum kita terlalu judgmental terhadap Laban, saya ingin berkata bahwa di dalam budaya kuno, masyarakat kuno dulu, bahkan di beberapa suku di Indonesia juga masih terjadi hal yang semacam itu. Bahwa ketika ada orang mau mempersunting anak perempuan, maka orang tua dari anak perempuan itu bisa menetapkan tarifnya. Dan tarifnya itu misalnya bisa 10 babi atau 5 babi ditambah 20 kambing dan sebagainya. Itu hal yang biasa sebetulnya. Di dalam masyarakat kuno itu hal yang biasa.
bukan berarti perempuan, anak-anak perempuan itu disamakan harganya dengan semuanya itu. Bukan, itu hanya sekadar budaya saja. Ada yang mengatakan di salah satu suku itu sebagai bentuk ucapan syukur, penghargaan kepada orang tua, karena orang tua sudah merawat anak perempuannya sampai besar lalu diambil oleh laki-laki lain. Itu hanya sekadar apresiasi saja. Tetapi yang terjadi pada kasus Rachel dan Leah, mereka merasa tidak seperti itu. Mereka merasa bahwa memang ayahnya lebih mementingkan uang, pekerjaan, harta, kekayaan daripada mereka. Mereka merasa tidak dihargai sama sekali. Nah, mungkin ada di antara kita yang merasa tidak dihargai karena orang tua tidak pernah memperhatikan kita. Ketika diajak bicara tentang hal-hal yang personal, orang tua kelihatan sudah capek, nggak mau mengurusi. Papa berkata silakan ngomong sama mama. Ketika ngomong sama mama, mama berkata kenapa kamu nggak ke papa sih gitu. Sehingga kita akhirnya bingung, mau ke ketua RT juga bingung, nggak ada hubungannya ketua RT dengan sekolah kita begitu. Kita mau menghubungi Komnas apa, anak perempuan gitu, Komnas HAM gitu kan, juga nggak ada yang kita bisa lakukan, sehingga kita merasa terasing di tengah-tengah keluarga kita. Kita merasa dihina, kita merasa tidak dihargai. Mungkin ada beberapa hal yang seharusnya kita diajak bicara, tapi orang tua tidak pernah mengajak bicara kita. Saya masih ingat ketika saya berkhotbah di salah satu SMA di Surabaya ini, setelah ibadah ada seorang siswi ditemani oleh gurunya, tentu saja ingin berbincang-bincang dengan saya, dan sambil menangis siswi ini berkata, orang tuaku nggak adil, papa mama mau cerai, mereka berkata ini untuk kebaikanku, tapi aku tidak pernah diajak rundingan, aku tidak pernah diajak diskusi. Bahkan ketika mereka pertama kali memikirkan perceraian, aku tidak dikasih tahu. Aku hanya dikasih tahu setelah pengadilan prosesnya berjalan dan hampir final mereka akan bercerai. Ada anak yang sakit karena orang tua tidak pernah memberitahu mereka, mengajak mereka bicara, dan mereka merasa mereka sudah besar, mereka deserve to know, karena memang hasil perceraian itu, dampak perceraian akan mempengaruhi hidup mereka. Bagaimana bisa orang tua tidak mengajak anak yang sudah SMA ini untuk membicarakan persoalan keluarganya dan mengambil keputusan semaunya sendiri? Soalnya ini keputusan yang sangat menyakitkan anak-anak. Wah, luar biasa keluarga Yakub, berantakan sekali. Tapi belum selesai, masih ada tanda yang terakhir dari keluarga Yakub yang menunjukkan keluarga ini benar-benar berantakan, yaitu kebohongan. Mari kita melihat beberapa ayat sekaligus. Kita membaca di dalam ayat yang ke-19. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rachel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Jadi menantu mengakali mertuanya. Lalu di ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku? Perhatikan, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi. Padahal Laban sangat marah ketika Yakub meninggalkan dia. Lalu kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rachel yang mencuri terafim itu. Jadi sekarang Yakub ditipu oleh salah satu istrinya. Kemudian ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Tetapi Rachel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rachel kepada ayahnya, janganlah bapa marah karena aku tidak dapat bangun kembali berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Ini adalah cerita yang terakhir, ayat terakhir tentang anak yang membohongi ayahnya. Nah, saudara, kebohongan demi kebohongan muncul di sana.
Yakub tidak memberitahu kepada Laban dia harus lari. Dia punya rencana untuk lari dan dia tidak mau memberitahu Laban karena dia tahu kalau dikasih tahu Laban tidak setuju dan bisa melakukan hal-hal yang buruk. Tidak ada komunikasi, tidak ada kepercayaan, ada dugaan-dugaan yang buruk satu dengan yang lainnya. Dan ketika Yakub mengakali Laban, Laban mengejar Yakub dan berjumpa dengan Yakub. Laban mencoba mengakali Yakub juga, tetapi ya ketahuanlah karena Tuhan sudah lebih dulu menampakkan diri kepada Laban dan memperingatkan Laban di dalam mimpi supaya tidak macam-macam kepada Yakub. Dan saudara, ketika terafim, yaitu semacam patung-patung untuk penyembahan dewa-dewa kuno pada waktu itu, diambil oleh Rahel. Dan Yakub tidak tahu, tidak ada keterbukaan di sini. Rahel tidak bercerita kepada suaminya, sehingga Yakub dengan gagah berani mengatakan kalau sampai ada yang mencuri, biarlah dia mati. Bayangkan seandainya terbukti Rahel yang mencuri, Yakub pasti akan sangat sedih sekali karena istri yang paling dia cintai adalah Rahel. Tapi Rahel tidak punya keterbukaan kepada suaminya, dan ketika Laban, ayah Rahel, mencari semuanya, Rahel punya senjata yang jitu, yaitu menstruasi. Karena pada zaman dulu kalau ada wanita itu menstruasi, dia memegang benda apapun ya benda itu menjadi najis. Jadi dia tidak akan memegang atau bertindak sembarangan. Dan Rahel berkata, maaf aku tidak bisa turun dari onta karena aku menstruasi. Tidak mungkin digeledah oleh bapaknya. Saudara, tipuan yang luar biasa. Ini adalah tanda-tanda sekali lagi dari keluarga yang mengalami disfungsional. Nah, saya tidak tahu seandainya saudara berada dalam keadaan seperti Yakub di sini. Saya tidak tahu seberapa parah keadaan keluarga saudara dibandingkan dengan keluarga Yakub. Tapi satu hal yang saya ingin memberitahu saudara dari firman Tuhan, bukan dari saya. Saya ingin memberitahu dari kisah yang sama, dari pasal yang sama, dari Alkitab yang sama, bahwa ada harapan untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Ada kesetiaan Allah yang sempurna, yang Allah sediakan bagi setiap keluarga yang berani mengakui, yang berani membereskan keberantakannya, kehancurannya di hadapan Tuhan, yang tidak mau menutupi, menyangkali, tidak mau menyalahkan keadaan, tapi benar-benar meyakini bahwa Allah bisa bekerja di dalam segala sesuatu. Kehancuran keluarga bukanlah titik akhir di dalam keluarga kita. Dan itulah yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 31. Mari saya bacakan bagaimana kesetiaan Tuhan ditunjukkan di tengah-tengah keluarga yang berantakan ini. Mari kita membaca ayat yang ke-13, saudara. Dikatakan demikian. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Saudara, di tengah Yakub menghadapi persoalan yang sangat berat sekali ketika ayah dan saudara-saudara iparnya sudah berubah sikap kepada dia, menganggap dia sebagai orang asing, bahkan sebagai musuh, sebagai pencuri kekayaan mereka. Yakub sengaja tidak membalas, tapi Allah berintervensi di sana. Allah memberikan janji kepada Yakub, dan Allah berjanji menyatakan dirinya dengan kalimat yang luar biasa yang menunjukkan betapa dia setia kepada Yakub. Kita ingat pada waktu Yakub melakukan kesalahan, dia menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan berkat kesulungan, lalu saudaranya Esau sangat marah luar biasa dan mau membunuh Yakub. Lalu atas perintah ibunya, yaitu Ribka, Yakub disuruh pergi ke rumah pamannya Laban. Nah, di tengah perjalanan Tuhan menjumpai Yakub, dan Tuhan berkata kepada Yakub, jangan takut karena Tuhan akan menyertai dia. Keadaan dia akan baik-baik saja di rumah Laban. Dan tempat di mana Yakub berjumpa dengan Tuhan disebut sebagai Betel, Bait El, yaitu rumah Allah. Yakub diingatkan oleh Tuhan ketika dia mengalami situasi yang buruk di rumah Laban. Tuhan datang kepada dia dan menyuruh dia untuk kembali ke tanah Kanaan, kembali ke tempat nenek moyang mereka. Yakub diberitahu oleh Tuhan, kamu tidak usah takut luar biasa. Dan kalau saudara membaca Kejadian 31, maka kita akan menemukan begini, Allah yang mengantarkan Yakub
ke rumah Laban adalah Allah yang memberkati dia selama di sana. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian, memerintahkan dia Yakub untuk kembali ke Kanaan. Ayat yang ketiga, dan melindungi dia dari kejahatan Laban. Jadi ketika Yakub menghadapi situasi yang berat, Tuhan memerintahkan dia untuk meninggalkan rumah Laban. Tapi sebelum dia pergi, dia cerita kepada istri-istrinya bagaimana Tuhan telah memberkati dia, menyertai dia selama ada di rumah Laban. Tuhan memberkati, Tuhan begitu memberkati Yakub luar biasa. Dan Tuhan yang sama juga memerintahkan dia untuk meninggalkan rumah mertuanya. Dan ketika Laban mencoba untuk mengejar Yakub, maka Allah sekali lagi intervensi di dalamnya. Sebelum Laban mencapai tempat Yakub, Allah menemui secara supranatural. Allah berkata kepada Laban, kamu jangan macam-macam dengan Yakub. Bahkan Tuhan bukan mengatakan jangan kamu bertindak apa-apa. Mengatai yang bukan-bukan saja dilarang oleh Allah. Mengatai yang bukan-bukan aja tidak boleh. Apalagi bertindak yang bukan-bukan, Tuhan pasti akan marah dan menghukum Laban. Jadi saudara bisa melihat Tuhan yang sama yang menghantar Yakub ke rumah Laban adalah Tuhan yang memberkati hidupnya selama ada di rumah Laban. Juga Tuhan yang sama yang memerintahkan dia untuk pergi dari rumah Laban. Tuhan yang sama yang menyertai dia di dalam perjalanan sampai akhirnya dia kembali ke negeri Kanaan dan tinggal di sana dengan semua keluarga dan ternak-ternaknya. Suara kesetiaan Allah itu mengalahkan keberantakan, kehancuran keluarga kita. Dan kita bisa melihat di dalam kisah ini apa hasilnya. Ketika Allah berintervensi, ketika setiap fase Allah berkarya di dalamnya dan Yakub menuruti apa yang dikatakan oleh Allah, kita bisa melihat apa yang terjadi. Hasilnya adalah restorasi dari Allah. Hasilnya adalah restorasi dari Allah. Saya bacakan ayat yang ke-54 saudara dan 55. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya. Lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Saudara, sempat diwarnai dengan ketegangan, kesalahpahaman, ketidaktahuan, tapi akhirnya cerita ini berakhir dengan gembira karena Tuhan sudah intervensi dulu. Bayangkan kalau Tuhan tidak memeringatkan Laban, maka Laban bisa melakukan hal-hal yang buruk kepada Yakub. Tapi bersyukur Allah campur tangan di situ sehingga semuanya berakhir dengan baik. Laban dan Yakub mengadakan perjanjian di situ, lalu Yakub menjamu semua yang ada. Dua pihak dijamu dengan makan-makan yang luar biasa. Dan besok paginya Laban berpamitan dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, dengan menantunya, dan semua berakhir dengan happy ending. Saudara, saya percaya ada harapan untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Tapi di mana kita menemukan harapan itu? Saya percaya harapan itu ada di dalam Injil Yesus Kristus. Mengapa saya sangat meyakini itu? Karena Injil adalah tentang relasi yang berantakan dan dipulihkan, tentang keterpisahan dan perdamaian. Saudara, coba kita ingat Injil Yesus Kristus itu bicara tentang keluarga yang berantakan sebetulnya, tentang relasi yang hancur berantakan. Kita ini adalah anak-anak Allah, tapi kita melawan Allah. Kita ini gambar Allah, tapi kita memberontak melawan Allah. Kita telah terpisah dari Allah. Kita menjadi musuh Allah. Itulah Injil. Tetapi Injil juga berbicara tentang Allah yang menjadi manusia untuk membawa kita kembali kepada dirinya sendiri. Allah yang mau merengkuh semua kesalahan-kesalahan kita. Allah yang mau mengambil inisiatif untuk datang dan membenahi apa yang berantakan di situ. Allah yang mau menanggung keterpisahan bahkan antara dirinya dengan Bapa. Jadi Yesus Kristus ketika ada di atas kayu salib, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah misteri yang luar biasa ketika anak ditinggalkan oleh bapaknya. Misteri yang tidak mampu kita pahami. Dan itu menunjukkan kepada kita betapa seriusnya akibat dari dosa kita. Untuk membawa kita kepada Allah, maka Yesus ditinggalkan oleh bapaknya. Saudara, kita ini harus bersyukur karena di dalam Injil
Kita diperlihatkan pada relasi yang berantakan, tapi itu bukan akhir dari segala-galanya. Di dalam Injil ada relasi yang dipulihkan. Jadi ini bukan cuma tentang keterpisahan, tetapi tentang perdamaian, tentang Allah yang mengambil inisiatif, tentang Allah yang datang tidak berdiam diri, tentang Allah yang mau berkorban, tentang Allah yang menunjukkan kasih-Nya, tentang Allah yang mau melakukan segalanya untuk memulihkan kita. Dan saya percaya setiap kita orang-orang percaya yang ada di dalam keluarga yang berantakan, maka kita tidak perlu menunggu orang lain berubah. Kita harus mengambil inisiatif untuk berubah. Kita tidak boleh terlalu takut dilukai, karena kita tahu bahwa perasaan luka kita, bahkan luka kita yang paling dalam, juga pernah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Apakah engkau merasa direndahkan oleh keluargamu? Yesus juga direndahkan oleh murid-muridnya. Dia dihargai seperti seorang budak, disangkali, tidak diakui oleh murid-muridnya. Apakah engkau merasa terasing? Bahkan ketika engkau sangat membutuhkan keluargamu, tidak ada satupun yang peduli dengan engkau. Itulah perasaan Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia bergumul luar biasa, murid-muridnya meninggalkan dia. Apakah engkau tidak dipercayai oleh keluargamu? Yesus juga tidak dipercayai oleh saudara-saudaranya. Apakah engkau mengalami keterpisahan dengan orang tua, sehingga engkau merindukan figur orang tua di dalam dirimu? Yesus juga kehilangan orang tuanya di atas kayu salib. Dia harus meninggalkan orang tuanya dan dia sampai harus menyerahkan Maria ibunya kepada murid yang dia kasihi. Saudara, di dalam Injil Yesus Kristus kita bisa melihat semua kehancuran, semua keberantakan hidup kita, semua kerapuhan keluarga kita dirangkul oleh Kristus. Dirangkul bukan cuma dibiarkan begitu saja, tetapi juga dipulihkan oleh kasih-Nya yang sempurna. Saya yakin kita semua punya alasan untuk berharap bahwa pemulihan keluarga kita bukanlah hal yang mustahil. Di dalam Tuhan ada harapan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadikan Injil sebagai pedoman hidup kita? Apakah kita mau melawan dengan hawa nafsu kita, kedagingan kita? Apakah kita ingin memperburuk keadaan keluarga kita? Ataukah kita mau tunduk kepada Injil, kepada nilai-nilai Injil? Di situ ada pengampunan, ada belas kasihan, di situ ada segala sesuatu yang indah, yang manis, yang sedap didengar. Dan apakah kita yang sudah diselamatkan oleh Injil mau hidup sesuai dengan Injil? Saya percaya ketika kita menghidupi Injil, maka kita akan melihat kuasa transformasi Injil bekerja bukan cuma di dalam diri kita, tetapi di dalam diri keluarga kita. Jangan menunggu orang lain di dalam keluargamu untuk berubah. Mulai dari engkau, karena engkau sudah mengalami perubahan yang ajaib melalui Injil. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang berada di dalam keluarga yang disfungsional. Kami mungkin merasa bahwa keluarga kami seperti neraka di dalam dunia. Kami mungkin sudah putus asa dan kecewa. Bahkan beberapa kami mungkin mengalami trauma. Tapi melalui firman-Mu ini biarlah kami diajar untuk berharap penuh. Melalui firman-Mu ini biarlah kami diajar untuk memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan. Supaya kami semua meyakini bahwa tangan-Mu terus bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam setiap fase hidup kami, bahkan yang paling buruk sekalipun, tangan-Mu bekerja bagi kami. Dan kami meyakini itu Tuhan. Di dalam Injil kami memperoleh semua kekuatan untuk membangun relasi yang rusak. Di dalam Injil kami memiliki semua kekuatan untuk mengampuni, untuk berbelas kasihan, untuk membayar harga, untuk menanggung luka, untuk apapun demi menyelamatkan relasi keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mengalami semuanya itu lebih dulu di dalam Injil, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Stay safe, Petra University. Stay safe, stay healthy. God bless you. Rekan-rekanku, jikalau saat ini kalian sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, penuh dengan pergumulan, kehidupan yang tidak kalian senangi, mau dihindari nggak bisa, dan juga sulit untuk diubahkan. Dan teman-teman sedang bergumul untuk bisa mendengar masukan,
Bahkan mungkin cuma sekedar membutuhkan tempat untuk curhat, cerita, didoakan, dikuatkan. Oh rekan-rekanku, kalian bisa kontak kami di Pusat Kerohanian melalui direct message di Instagram yang ada di bawah ini. Kami sungguh rindu melalui doa, perhatian, ngobrol bersama, curhat, sharing bersama. Semua itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh menguatkan teman-teman melewati lembah-lembah kekelaman dari kehidupan teman-teman. Bahkan kalau saat ini juga ada yang bergumul dengan serius, bahkan membutuhkan untuk kemudian berbicara dengan lebih serius dan ditolong dengan lebih konsisten dengan konseling, maka ada rekan-rekan di Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi UK Petra yang juga siap mendengarkan, mendoakan, mensupport teman-teman. Silakan kontak mereka di link yang ada di bawah ini. Kami semua cuma berdoa melalui segala yang bisa kami kerjakan secara terbatas ini, Tuhan boleh pakai menjadi berkat bagi rekan-rekanku yang sedang bergumul, sehingga kalian tidak berjalan sendiri. Ada rekan-rekan lain yang juga berjalan bersama-sama. Dan yang pasti, ada Tuhan, Allah Immanuel, yang menyertai setiap kita. Dan mari di akhir ibadah ini, saya mengajak setiap kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Dan kiranya berkat dari Tuhan menyertai hidup setiap kita. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih kekal dan sempurna yang sudah dinyatakan dengan jelas oleh Yesus Kristus, yang sudah datang dalam dunia, menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib dan bangkit menyatakan kemenangannya. Dan kuasa dari Allah Roh Kudus yang menyertai, memelihara, menopang, tidak pernah berhenti menyertai hidup setiap kita. Kiranya terus kita rasakan, memimpin hidup setiap kita, melewati masa demi masa, sampai pada akhirnya kita boleh mengalami kelepasan yang datang dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Tritunggal ini dicurahkan di dalam Yesus Kristus bagi setiap kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa, puji Allah sampai selama-lamanya. Dimuliakan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kebaktian universitas pada siang hari ini telah usai. Kiranya kita semua diberkati oleh puji-pujian yang telah kita nyanyikan dan firman Tuhan yang telah kita dengar pada siang hari ini. Selamat dan semangat untuk melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa di kebaktian universitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.